Sebetulnya gangguan sperma itu seperti apa? Jadi gangguan sperma itu adalah kondisi di mana sperma dari pria itu mengalami gangguan dari segi kualitas maupun jumlah atau dari ukuran spermanya juga, misalnya nggak ada kepalanya, nggak ada ekornya, atau pergerakannya tidak aktif. Kalau dari gejalanya itu bisa misalnya spermanya terlalu cair gitu ya, atau terlalu kental. Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai permasalahan, berbagai solusi, berbagai treatment terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode kali ini yang akan saya bahas adalah terkait dengan andrologi, yaitu spesifiknya mengenai gangguan sperma. Dan tentunya untuk membahas hal itu saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh dokter kami, yaitu Dokter Margaret. Halo dok. Halo. Kita lanjut lagi dok. Ya. Ini terkait dengan gangguan sperma. Saya ingin tanyakan yaitu pertanyaan pertama, sebetulnya gangguan sperma itu seperti apa? Dan kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi gangguan sperma itu adalah kondisi di mana sperma dari pria itu mengalami gangguan misalnya dalam dari segi kualitas maupun jumlah. Seperti misalnya kalau jumlahnya terlalu sedikit atau dari ukuran spermanya juga, misalnya nggak ada kepalanya, nggak ada ekornya, atau pergerakannya tidak aktif, seperti itu. Kalau berarti kan itu gangguan dok ya? Iya. Apalagi sperma kan? Gejala atau tanda-tandanya ada nggak dok yang bisa kemungkinan didiagnosa atau disimpulkan? Oh ini pria ini mengalami gangguan sperma. Gitu. Kalau dari gejalanya itu bisa seperti misalnya spermanya terlalu cair gitu ya, atau terlalu kental, atau bisa juga mengalami ejakulasi yang terlalu dini atau terlalu lambat. Itu dari gejala sih bisa seperti itu. Lalu kemudian untuk menanganinya dok supaya tidak seperti itu lagi gimana? Untuk menanganinya perlu konsultasi ke dokter, kemudian diperiksa spermanya, namanya pemeriksaan laboratorium ya, analisis sperma. Untuk melihat apakah jumlah dari spermanya cukup normal atau kurang dari normal, kemudian apakah pergerakannya juga aktif atau hanya diam saja, kurang bergerak, atau dari sisi ukurannya ada yang kurang lengkap, gitu. Jadi perlu pemeriksaan laboratorium. Oke. Nah dok, kali ini di sesi ini agak beda dok. Kita ada mitos fakta yang akan dibacakan oleh saya. Nah di sini katanya, dok, masturbasi bisa membuat sperma lemah. Itu gimana dok tanggapannya? Itu mitos. Oh, mitos. Ya, jadi tidak semua masturbasi itu menyebabkan sperma menjadi lemah. Karena sperma menjadi lemah itu maksudnya mungkin pergerakannya kurang aktif kali ya. Okay. Itu bisa dari faktor misalnya dari sisi makanan atau pola hidup, gaya hidup yang tidak sehat, misalnya merokok atau konsumsi minuman beralkohol, itu juga bisa mempengaruhi sperma menjadi lemah, seperti itu. Ada lagi nih dok, katanya kalau celana dalam ketat bisa menurunkan kualitas sperma. Itu gimana dok tanggapannya? Itu fakta. Oh itu fakta. Ya, karena celana dalam yang terlalu ketat itu pengaruhnya ke suhu. Jadi suhunya bisa lebih panas ya. Kalau suhu panas itu bisa mempengaruhi kualitas sperma juga. Jadi bisa jumlahnya menurun atau banyak yang mati. Pergerakannya menjadi tidak aktif, jadi itu fakta. Oke, terakhir dok, tipsnya supaya Sobat Pandawa di luar sana, terutama khususnya pria nih, supaya tidak mengalami gangguan sperma, atau mungkin kalau sudah terlanjur gimana dari dokter dia? Anggap. Jadi tipsnya supaya para pria tidak mengalami gangguan sperma, itu bisa dimulai dari perubahan gaya hidup. Gaya hidup yang sehat itu penting. Jadi makan makanan yang sehat, yang bergizi, yang mengandung vitamin dan mineral, terutama seperti zinc, selenium, magnesium, dan juga zat gizi yang penting lainnya. Kemudian kurangi merokok,
kalau bisa sih di stop gitu ya. Dan hindari juga minuman yang mengandung alkohol. Oke. Hindari konsumsi minuman yang mengandung alkohol supaya tidak mengganggu kualitas spermanya. Kemudian bila ada sobat Pandawa yang merasa misalnya spermanya cair nih atau ada masalah ejakulasi terlalu dini atau terlalu lambat, itu bisa segera diperiksakan di laboratorium untuk melihat kualitas spermanya, atau mungkin pasangan yang baru menikah belum mendapatkan keturunan, itu perlu diperiksa spermanya, apakah ada masalah di spermanya atau tidak, seperti itu. Bisa konsultasi ke Klinik Utama Pandawa. Itu yang paling penting. Cukup, Dok? Cukup sekian. Oke, itu tadi sudah jelas sekali terkait dengan gangguan sperma. Pesan dari saya, tepis mitosnya, buktikan faktanya di Klinik Utama Pandawa. Saya Aditya Ananda. Dan saya Dr. Margaret. Terima kasih atas perhatian dan sudah menonton. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya YouTube official Klinik Utama Pandawa semakin oke lagi. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, kalau ingin sharing juga bisa di kolom komentar. See you to the next episode. See you.